Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Kita akan membahas soal ASEJ, Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Matematika kelas 9. Ini sudah memasuki part yang pertama. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, bagi adik-adik yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Oke, ini dia. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada dua segi 4 kongruen ya. Ini ya, kongruen. Maka nilai U plus V adalah titik-titik. Oke, kita selidiki nilai U dan V-nya adik-adik. Coba yang U di sini sudah diketahui dari strip 1, ini strip 1 sama tidak distrip, sama tidak distrip berarti ini. Nah, nilai U-nya sama dengan 75 derajat. Nah, untuk nilai V-nya sama dengan ini adik-adik, karena yang 80 derajat bagian yang ini. Nah, untuk mencari V-nya, total segi 4 kalau dijumlahkan sudutnya 360. Jadi nanti 360 kita kurangkan dengan 135, kita kurangkan dengan 75, kita kurangkan dengan 80. Nah, ketemunya berapa adik-adik? Coba ini sama ini kan berapa ini? 210 ya. Sama ini berarti 290. Nah, berarti 360 kurangi 290, ketemunya 70 derajat. Nah, tinggal dijumlahkan adik-adik. Jadi 75 ditambah 70 sama dengan 145 derajat. Jawabannya C. Bisa dipahami? Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ya gambarnya. Banyak pasangan segitiga yang kongruen. Oke, ini yang kongruen pasangannya. Oke, kita yang kecil-kecil dulu ada yang ini ya. Yang ini sama dengan ini baru 1. Terus yang ini sama dengan yang ini 2. Terus mana lagi adik-adik? Yang ini. Nah, kita gabung ya. Oke, dengan yang ini 3. Apakah sudah selesai? Belum adik-adik, masih ada satu lagi yang ini loh. Nah, ini gabungan 3 segitiga. Nah, yang ini. Oke, bisa dipahami dengan yang ini. Nah, jadi ada 4. Lanjut ya ke soal nomor 3. Waduh, ini nomor 3 panjang sekali ya. Seperti soal AKM, ANBK ya. Rumah segitiga atau triangular house adalah rumah yang dari dua lereng simetris menyerupai tenda. Pada desain ini, ujung sisi kiri dan kanan rumah menjuntai hingga menyentuh tanah. Pada model ini atap jadi punya dua fungsi, yakni sebagai atap dan dinding rumah. Selain terlihat beda dari yang lain, rumah segitiga juga membuat air hujan dan dedaunan yang terjatuh di atas segera turun dan tidak menumpuk di genteng. Terdapat juga ukuran jendela yang besar-besar sehingga rumah tampak terang atau cukup pencahayaannya. Seperti pada gambar terdapat jendela kaca nomor 1 dan nomor 2. Oh, ini ya. Jendela nomor 1, nomor 2. Oke. Bacanya panjang ya. Coba. Berdasarkan informasi dari gambar di atas, pernyataan berikut yang benar adalah oke. Jadi ini kongruen adik-adik ya, hubungannya dengan kekongruenan. Oke, jendela kaca nomor 1 dan nomor 2 belum pasti kongruen. Nah, tadi setelah ada keterangan di sini itu dua simetris ya. Jadi ini kongruen. Jadi ini jawabannya yang A belum tepat. Yang B, jendela kaca nomor 1 dan nomor 2 kongruen karena memenuhi syarat kongruen sisi sudut sisi. Coba sisi sudut sisi.
Sisi, sudut, sisi. Nah, sisi yang sama kan hanya ini adik-adik. Ini syaratnya ya berhimpit. Lah sisi yang lainnya, yang ini sama ini atau ini sama ini belum ada buktinya. Jadi ini belum benar adik-adik ya. Harus ada petunjuknya minimal ya. Yang C, jendela kaca nomor 1 dan 2 akan kongruen jika sudut-sudutnya sama besar. Sudut-sudutnya emang sama besar, tapi syarat kongruen tidak ada sudut-sudut ya adik-adik. Jadi ini salah. Terus jendela kaca nomor 1 dan 2 kongruen karena memiliki dua sudut sama besar dan satu sisi yang sama panjang, atau sudut-sudut sisi ya. Oke. Yes, sudut-sudut sisi. Coba mana kita buktikan. Oke, ini sudut-sudut sama ya, ada keterangannya. Nah, sudut yang lainnya, yang ini adik-adik. Nah, ini ada keterangan siku-siku. Jadi ini sudutnya sama. Nah, sisinya ini berhimpit. Jadi sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Nah, yang D yang tepat. Bisa dipahami adik-adik? Ini lumayan ya, soalnya menganalisis. Oke, nomor 4 lanjut. Perhatikan gambar berikut. Jika ABCD dan DEFG kongruen dan panjang AE sama dengan 1/4 AD, maka panjang CD adalah, oke, ini kongruen alias sama. Ada keterangannya, AE-nya 1/4 AD. AD-nya kan ini. AD karena ini kongruen sama dengan yang ini. Ini 12. Jadi 1/4 dari 12. Jring-jring. Ketemunya yes 3. Berarti AE-nya sudah ketemu 3. Berarti segini 9. CD-nya sama dengan DE 9. Jadi jawabannya D. Begitu adik-adik. Bisa dimengerti? Oke, lanjut ya. Ini nomor 5. Perhatikan gambar di bawah. Oke, ini ada gambarnya. Persegi panjang ABCD, ABCD. Oke, sebangun dengan persegi panjang AEFD, AEFD. Oke, jadi yang besar ini dengan yang kecil ini ya. Bukan ini sama dengan ini ya. Ini sama ini enggak sebangun, tidak ada keterangannya. Jika panjang AB 12, oke, segini 12. Dan panjang BC 6, BC 6, maka luas EBCF. EBCF yang diminta yang ini. Oke. Sekarang oke, kita pakai perbandingan ya. AB itu kan sebanding dengan ini. Ya, yang panjang ya EF. Jadi panjang yang persegi panjang yang besar dengan panjang persegi panjang yang kecil. Sama dengan sekarang BC. BC berarti sama dengan AE ya. Oke, begitu ya. AB-nya sudah tahu 12, EF-nya sudah tahu ini 6. Oke, BC-nya juga sudah tahu 6. Cuma AE-nya belum ya. AE-nya, nah kita cari AE-nya. AE-nya, oke. Kita kali silang saja. AE sama dengan 6 kali 6 dibagi 12. Oke, 36 bagi 12 ketemu 3. Oke, ketemu di sini 3. Berarti di sini sisanya 9. Nah, luas EBCF berarti 9 kali 6, ketemunya yes 54. Bisa dimengerti? Oke, lanjut ya. Nomor 6. Perhatikan gambar. Oke, gambar lagi ya. Ini ukuran rumah pada model. Kalau ini ukuran rumah sebenarnya. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah perbandingan panjang rumah pada model dengan panjang rumah sebenarnya? Ini dengan ini perbandingannya. Ya sudah, tinggal disederhanakan aja. 6/9 bagi 3, jring-jring 2. Terus ini 3. Selesai adik-adik. Ini sangat mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ada gambar lagi. 2 bangun trapesium TURS. Oke, yang atas ya, TURS dengan PQT. PQT yang bawah itu sebangun, ada keterangannya ya.
Jika PQ 18, oke tak tulis ya. Terus ST mana ST? ST banding TP 2:3, maka panjang SR yang atas. Oke, kita pakai perbandingan lagi. Kita mencari ini dulu adik-adik ya, TU. Berarti TU banding ini yang atas. Kalau yang ini berarti bagian atas. Kalau yang bawah ini bagian bawah ya, malahan kebalikannya ya. Oke, untuk mencari TU, Om Ali ada cara singkatnya aja langsung. Ini cari itu berarti kan ini kali sana, terus ini bagi ini gitu ya. Oke, ini kali sana 2 kali 18/3 gitu aja adik-adik ya. Ketemu jring 6, 2 kalikan 3 12, ketemu 12. Lah mencari SR gantian, berarti ini kali ini bagi ini. SR sama dengan ini kali ini ya, 12 kali 2 bagi ini 3, begitu. Jring 4 kali 2 8, ketemunya 8. Bagaimana adik-adik ya? Ini pakai caranya Om Ali ya, cara praktisnya. Aslinya pakai perbandingan sama aja, cuma biar nggak ribet aja. Oke, ke nomor 8. Wah, gambar lagi nih ya. Sebuah taman berbentuk jajar genjang. Jajar genjang bagian dalam sebangun dengan jajar genjang bagian luar atau pagarnya, seperti pada gambar. Oke, berarti ini sama ini ya. Jika daerah yang diarsir merupakan jalan di sekeliling taman, maka luas jalan. Luas jalan berarti luas jajar genjang yang besar kita kurangi dengan luas jajar genjang yang kecil. Luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi adik-adik ya. Yang besar alasnya sudah ada 18, cuma tingginya belum ada. Tingginya itu yang ini adik-adik ya, bukan yang ini tuh miring. Ini 17. Nah, cari tinggi, kebetulan ini 8, ini segitiga siku-siku. Kita pakai triple. Ayo adik-adik, triplenya 8, 17 berapa? Yes, 15. Nah, sudah tahu tingginya 15. Dikurangi. Sekarang jajar genjang yang kecil ini berapa? Alasnya 12. Tingginya, nah ini tingginya belum ada. Nah, kita pakai perbandingan. Tinggi yang kecil banding tinggi yang besar 15, sama dengan sisi alas yang besar. Sisi alas yang kecil dulu ya, karena ini tinggi yang kecil per yang besar 18. T sama dengan kali silang 15 kali 12 bagi 18, begitu ya. Oke, kita cancel saja. Jring bagi 6 2, bagi 6 3. Jring 5 kalikan 2 ketemu 10. Oke, kita masukkan saja tingginya yang kecil 10. 18 kali 15 berapa adik-adik? 200 berapa ya? 270. Kita kurangkan dengan 120. Nah, berarti ketemunya 150. Jawabannya yang B adik-adik. Mantap. Nomor 9. Pada siang hari, Om Ali berdiri di samping sebuah pohon. Panjang bayangan Om Ali akibat terkena sinar matahari 70 cm dan panjang bayangan pohon 210 cm. Jika tinggi Om Ali 170 cm, maka tinggi pohon. Oke, tinggi pohon kita bandingkan dengan tingginya Om Ali. Oke, terus bayangan pohon kita banding dengan bayangannya Om Ali. Oke, tinggi pohonnya misalkan T gitu ya. Tingginya Om Ali tadi berapa? 170. Bayangan pohonnya 210, bayangannya Om Ali 70. Oke, T sama dengan 210 kali 170 kali silang ya, per 70. Oke, kita cancel aja. Jring 3 kalikan 17 itu kan 510 cm.
Oke, dibuat meter jadi 5,1 meter. Jawabannya yang A. Oke, ke soal yang terakhir di part yang pertama ini. Perhatikan gambar. Oke, ada dua buah tiang berdiri sejajar pada tanah yang rata. Dari puncak tiang pertama dihubungkan dengan tali ke bagian bawah tiang kedua, dan dari puncak tiang kedua dihubungkan dengan tali ke bagian bawah tiang pertama. Jarak titik potong kedua tali dengan tanah adalah jadi tiangnya ini yang atas dihubungkan manteng gitu ya, lurus ke sini. Ini juga lurus ke sini. Nah, ini perpotongannya. Nah, yang ditanyakan yang ini adik-adik. Begitu. Nah, Om Ali ada cara rumus cepatnya kalau ini ya. Ini aslinya pakai perbandingan juga ya, cuma ini langsung aja ya daripada ribet. Cara yang hitungnya begini. Yang A ini kalikan ini aja, 9 kali 6 per yang ini tambah ini, 9 tambah 6. Begitu adik-adik. Berapa ini 9 kali 6? Ini nggak boleh dijering-jering gitu ya. Ini satunya plus, satunya kali. Jangan keasikan jering-jering. 54 per 15. Begitu adik-adik, nanti ketemunya 3, berapa ya? Kalau 3 kan 45 ya, 9 berarti 3,6 meter. Wis ketemunya D. Akhirnya selesai juga adik-adik di part yang pertama ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di part yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.